Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anak tetap menjadi anak yang soleh dan solehah, rajin belajar dan tetap semangat. Salah satunya adalah semangat untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran ke-12 semester 2, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam merupakan sosok nabi yang patut dicontoh dan diteladani. Mereka memberikan contoh yang baik kepada umatnya untuk menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, materi yang pertama adalah kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia atau sekarang disebut dengan Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kush. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak itu berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunda Ismail bernama Hajar dan ibunda Ishak bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Musa alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya para nabi. Anak-anak, Ibrahim kecil ketika belum menjadi nabi itu hidup di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan oleh Raja Namrud dan kaumnya. Ayahnya menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung tersebut. Namun, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya tersebut. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia, termasuk ayahnya sendiri, adalah keliru. Anak-anak, satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Anak-anak, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Yang pertama adalah ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, anak-anak, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala Ibrahim melihat bulan terbit, dia berkata, "Oh, inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, Ibrahim berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar, lebih terang." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata lagi, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya, serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Demikian suatu hari Nabi Ibrahim berdoa. Keinginan itu dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyuruh Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda, selanjutnya burung itu dicincang. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain, potongan tubuh keempat burung itu dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lainnya. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah SWT, burung itu hidup kembali, berkumpul kembali dari yang dipisahkan di 4 bukit menjadi satu, kemudian hidup kembali. Semua utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa, menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri, melihat kekuasaan Allah SWT, hatinya makin mantap, keyakinannya makin kuat, keimanannya makin hebat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah yang Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim agar keyakinannya semakin mantap dengan melihat kekuasaan Allah SWT. Setelah Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya dan yakin kepada Allah SWT, Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, anak-anak, karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya, yaitu menyembah patung. Usaha Nabi Ibrahim sudah maksimal, Allah SWT yang menentukan. Sebagai anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah SWT tidak membuat Nabi Ibrahim larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah SWT. Anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya Nabi Ibrahim akan menunjukkan kelemahan patung yang disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri, kesempatan itu dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kapak yang telah disiapkan, mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya ada satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu kapak yang dipergunakan untuk menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan itu, betapa kaget dan terkejutnya mereka semua karena patung-patung sembahan mereka hancur. Maka tak pelak Ibrahimlah yang dituduh, karena Ibrahim tidak ikut bersama rombongan Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Nabi Ibrahim menjawab, "Saya pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya?" Jawab Nabi Ibrahim, "Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu?" Kemudian Nabi Ibrahim memberi penjelasan, "Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar, anak-anak. Ada yang langsung ikut Nabi Ibrahim, ikut agamanya Nabi Ibrahim, ikut menyembah Allah SWT. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud makin murka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah kayu dikumpulkan, kemudian diberi api dan digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah SWT menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi betapa terkejutnya.
Mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api tersebut dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah SWT menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Nah, Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran itu. Sikap anak-anak setelah meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kalian harus berani melakukan kebaikan. Apa anak-anak sikapnya? Anak-anak harus berani melakukan kebaikan. Anak-anak, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran ini, ada latihan soal. Soal ini nanti bisa dikerjakan dengan gurunya masing-masing, dan mudah-mudahan dengan anak-anak memperhatikan apa yang Pak Guru jelaskan tadi, dapat mengerjakan soal latihan ini. Latihan soal yang pertama, soal isian 1-5. Sangat mudah sekali apabila anak-anak memperhatikan apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Kemudian soal yang kedua, soal uraian, jumlahnya ada 10. Ini juga dikerjakan bersama dengan Bapak Ibu guru.